semuanya, selamat datang di podcast Paprika, PAP Beretorika. Bersama aku, Sylvia Nanta, yang akan menemani Papren semua menjadi host di episode kali ini. Nah, sebelum kita mulai episodenya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, Papren semua, seperti di episode sebelumnya nih, kali ini aku juga tidak sendirian. Kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial sekali. Langsung saja, yuk kita kenalan sama Mbak Saida. Halo Mbak Saida. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Syaida Mafisa Ramadhani, Mbak PAP tahun 2023 dari PAPC angkatan 2022. Di sini saya juga mewakili Mas Robi yang berhalangan hadir selaku Mas PAP tahun 2023 karena sedang ada acara magang di Purworejo. Oke, salam kenal ya Mbak Saida. Dan tadi Mbak Saida ini sebagai Mbak PAP 2023 ya Mbak. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak, apa sih itu Mas dan Mbak PAP 2023 ke Pak Friends semua? Karena aku yakin Pak Friends di rumah juga bingung apa sih itu Mas Mbak PAP. Dan mungkin pastinya yang namanya Mas Mbak itu pasti ada seleksinya kan Mbak. Itu mungkin juga bisa dijelaskan proses seleksinya itu seperti apa? Boleh. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Mas Mbak PAP. Jadi itu semacam audisi yang diselenggarakan oleh Himadistra yang bertujuan untuk menunjukkan bakat atau branding diri dari mahasiswa-mahasiswinya dengan cara memilih salah satu mahasiswa-mahasiswi yang dipercaya dapat mempengaruhi mahasiswa dan juga mahasiswa lainnya, seperti itu. Kemudian untuk persiapan saya sendiri itu ada banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu mental, kemudian yang kedua materi, yang ketiga itu pakaian. Nah, untuk pakaian ini sendiri kebetulan waktu seleksi wawancara dan juga tag video itu kita perlu mempertimbangkan apakah kita pakai kemeja atau kemudian pakai jas seperti itu. Dan untuk alas kakinya apakah pakai pantofel atau seperti apa. Nah, itu harus disesuaikan dengan finalis yang lainnya. Nah, itu harus kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum itu. Kemudian yang keempat untuk manajemen waktunya juga, karena kebetulan Mas Mbak PAP itu terdiri dari 4 seleksi ya. Yang pertama itu ada seleksi akademik, jadi kita dikasih soal. Kemudian yang kedua itu ada tes minat bakat, jadi kita menunjukkan bakat dan juga minat kita di situ. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi tag video, kemudian diupload di Instagram. Dan yang keempat itu ada seleksi wawancara. Tapi menurut saya ada 2 prioritas yang paling penting di sini. Yang pertama yaitu substansi materi, kemudian yang kedua itu mental. Karena terutama untuk waktu seleksi wawancara itu kita harus membutuhkan banyak persiapan untuk itu. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu penguasaan substansi materi ya. Jadi saya itu mengerucutkan pembelajaran atau materi yang saya pelajari itu menjadi 2 hal, yaitu tentang mahasiswa PAP dan juga inovasi yang berkaitan dengan bidang kita, yaitu administrasi perkantoran. Seperti itu. Kemudian kenapa sih kita penting untuk menguasai materi sebelumnya? Karena supaya kita dapat menyampaikan gagasan kita dan juga argumen kita itu secara lebih terstruktur dan juga sistematis. Seperti itu. Dan kalau misalkan ya tiba-tiba kita ngeblank atau lupa materi, nah kita itu dapat improvisasi, dan improvisasi kita itu akan masih sesuai dengan topik pembahasan. Dan kalau misalkan topik kita itu dibahas atau ditentang seperti itu, kita dapat mempertahankan akurasi informasi yang kita berikan itu dengan cara menunjukkan sumber referensi, seperti misalkan dari buku apa, kemudian dari sumber web apa, seperti itu. Nah, ini pentingnya kenapa kita perlu menguasai substansi materi di situ. Karena kalau misalkan pondasi kita berupa substansi materi itu kuat, maka ketika kita dikasih pertanyaan seperti apapun dan sulit apapun, insya Allah kita akan bisa menjawab dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mental, jadi selain substansi materi, kita juga harus menyiapkan mental di situ. Karena sebaik dan juga selengkap apapun substansi materi yang udah kita siapkan, tapi kalau misalkan kita itu gak bisa mengungkapkan gagasan dan juga argumen kita itu dengan baik, maka audiens waktu seleksi wawancara itu tidak bisa memahami apa yang kita berikan. Selain itu juga dengan juri juga sulit untuk memahami apa yang kita komunikasikan, seperti itu.
Wah, ternyata banyak banget ya proses seleksinya tuh. Aku kira kayak cuman ada pidato atau kayak tag video aja, ternyata sampai 4. Dan tadi Pak Friends di rumah inget ya, ada 2 hal penting yang bisa kita take note di sini. Yang pertama, kita itu harus mempersiapkan substansi dari materi-materinya, karena materi yang kuat itu pastinya akan mempengaruhi nilai judges ke kita sendiri. Terus yang kedua, jangan lupa mentalnya. Nah, tadi mentalnya sepertinya belum dibahas lebih detail nih. Kita bisa minta tips ke Mbak Saida. Gimana nih Mbak, kira-kira biar mental kita tuh nggak ciut duluan karena proses seleksi yang banyak banget ini? Oke, boleh banget. Jadi untuk penguasaan mental sendiri itu kita tidak bisa untuk belajar dari secara buku aja atau secara teori aja. Menurut saya itu akan sekitar 20% menguasainya di situ. Nah, kita perlu praktek di sini. Nah, dengan cara seperti apa? Contoh sederhananya dengan ketika kita diberikan tugas kelompok ya di kelas. Nah, itu pasti ada presentasi. Nah, kita harus latihan di situ. Jadi pemilihan bahasa yang komunikatif, kemudian latihan untuk tidak grogi, tidak deg-degan seperti itu. Jadi ketika jam tayang kita semakin banyak, kemudian latihan kita semakin banyak, nah itu nanti akan secara smooth mengalir. Mental kita akan lebih mudah terlatih di situ. Oke, jadi kuncinya itu kita harus banyak memberanikan diri untuk maju, untuk latihannya juga diperpanjang jam terbangnya juga. Betul, ya. Betul. Nah, terus selanjutnya nih Mbak, tadi kan dijelaskan banyak banget proses seleksinya. Ada nggak sih momen-momen yang kayak paling berkesan gitu, dan ada momen yang paling menegangkan yang bikin Mbak Saida sampai saat ini tuh teringat terus gitu? Pastinya ada ya. Jadi yang pertama saya bahas yang paling menyenangkan dulu ya. Itu waktu kita bisa saling sharing sama para finalis lain tentunya. Kebetulan itu kita ada dari angkatan 2021, 2022 saya sendiri, kemudian angkatan 2023 itu ada 2 orang. Nah, di situ karena kita berbeda angkatan, ya kebetulan ada kesempatan untuk saling sharing nih gimana kondisi satu angkatan gitu. Kalau misalkan angkatan 21 juga kayak gimana sih, kemudian angkatan 23 sekarang kayak gimana sih, kayak gitu. Dan kemudian faktor yang paling penting itu menurut saya rasa sinopsis penanggungan ya, karena itu kan H-1 malam, kemudian paginya itu langsung acara papre di situ. Jadi kayak semacam pertanyaan, besok deg-degan nggak ya, besok bisa menguasai materi nggak ya, kayak gitu malah justru jadi faktor kita supaya lebih mudah akrab. Itu. Kemudian yang kedua, yang paling menegangkan itu pastinya waktu seleksi wawancara, karena waktu yang diberikan itu sekitar 10 atau 15 menit, kemudian disaksikan oleh seluruh audiens. Nah, menurut saya waktu sekitar 10 sampai 15 menit itu lumayan singkat untuk itu. Jadi kita harus bisa menjawab itu dengan komunikatif, sistematis, dan juga tepat waktu, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan juri itu dengan tepat dan juga singkat, seperti itu. Wah, jadi itu tadi tipsnya Pak Friends semua untuk bisa bagaimana mempersiapkan diri di banyak proses seleksi yang panjang. Yang penting tuh mentalnya jangan ciut dulu. Buktinya Mbak Saida sendiri tuh bisa menjadi Mbak PAP. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Saida, tadi kan Mbak Saida berhasil untuk bisa dibilang mengalahkan teman-teman yang lain dan menjadi seorang Mbak PAP. Kira-kira apa sih Mbak kesannya ketika menjadi seorang Mbak PAP sendiri, dan apakah ada hal-hal yang berubah ketika sudah menjabat sebagai seorang Mbak PAP? Pasti ya, pasti. Sebelum dan juga sesudah diangkat menjadi Mas Mbak PAP itu pastinya kita harus menyesuaikan untuk itu. Harus memataskan diri untuk itu. Kayak misalkan contoh nyata aja yang sering diabaikan oleh mahasiswa lain, yaitu menjadi aktif dan juga proaktif ketika di kelas. Contoh nyatanya, ketika kita dibagi tugas kelompok, kemudian satu kelompok itu semua pasif, nah kita harus memberanikan diri menjadi koordinator di situ. Koordinator di sini bukan yang dimaksud memonopoli kelompok tersebut, tetapi kita harus bisa menjadi koordinator dan juga pembagian tugasnya seperti apa. Kemudian penguasaan materi di kelompok itu harus seperti apa, kayak gitu. Jadi kita membantu mahasiswa lain untuk mengkoordinasikan pembagian kerja di dalam kelompok, seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang Mbak Saida nih jadi lebih harus berani untuk take role gitu ya, kayak harus bisa menjadi leader, dan harus kayak, karena Mbak Saida seorang Mbak PAP juga brandingnya kan pasti beda juga ya Mbak dari yang lain ya. Nah, mungkin karena pasti Pak Friends di rumah juga ketika mendengar banyak banget hal-hal positif dari Mbak Saida ini langsung pengen untuk mengikuti jejaknya, mungkin menjadi Mas Mbak PAP 2024. Nah, mungkin adakah tips atau saran untuk Pak Friends semua di rumah yang ingin mengikuti jejaknya Mbak Saida sendiri? Oke, menurut saya saran yang pertama dan paling utama itu adalah jadilah aktif dan proaktif ya.
karena banyak banget hal-hal yang belum pernah kita dapetin di bangku perkuliahan gitu. Cara yang lebih tepat adalah dengan cara mencari organisasi di luar sana, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Karena banyak banget privilege yang akan dan telah kita dapatkan ketika kita menjadi mahasiswa. Kayak misalkan beasiswa, sekarang juga lebih banyak diperuntukkan untuk mahasiswa. Kemudian untuk workshop, seminar seperti itu, magang baik di sektor pemerintah maupun di swasta, kayak gitu jauh lebih banyak kuota untuk mahasiswa di situ. Nah, menurut saya kita harus mencari banyak pengalaman di luar sana. Masih banyak banget cobaan yang belum kita cobain di luar sana. Ya intinya cari sebanyak mungkin sertifikat dan juga kemampuan yang bisa menambah branding dan juga kemampuan dari diri kita. Oke, jadi itu dia Pak Friends tipsnya. Kita harus jadi mahasiswa yang aktif dan proaktif, entah itu mungkin di organisasi atau mungkin lomba, magang, workshop dan lain sebagainya sesuai dari passion kita. Nah, mungkin Mbak Saida ini pertanyaan terakhir juga ya, karena mengingat waktu. Kira-kira kan ini PAP sendiri akan mengajukan akreditasi internasional nih. Ada harapan nggak sih untuk prodi kita ini ke depannya seperti apa? Oke, yang pertama saya bahas untuk fasilitas dulu ya. Saya kira untuk fasilitas itu sudah sangat baik karena selalu ada pembaruan dan juga perbaikan, terutama di lingkungan kelas dan juga laboratorium ya khususnya kayak gitu. Tapi mungkin perlu beberapa perbaikan untuk bagian tempat wudhu seperti itu. Dan itu untuk fasilitas. Kemudian selanjutnya untuk kemampuan dari mahasiswa itu sendiri, saya kira ketika akreditasi prodi itu ditingkatkan menjadi internasional, itu juga harus sebanding dengan kenaikan kemampuan dan juga kualitas mahasiswanya. Seperti misalkan dengan menciptakan pelatihan gratis tentang Microsoft Excel atau pelatihan tentang aplikasi yang berkaitan dengan bidang kita, yaitu administrasi perkantoran kayak gitu. Nah, intinya ketika kenaikan prodi kita dinaikkan dari unggul menjadi internasional, itu juga harus sesuai dengan kemampuan dan juga kualitas mahasiswanya. Perbandingan antara kualitas prodi dan juga kualitas mahasiswanya itu harus sebanding seperti itu. Oke, terima kasih banyak jawabannya untuk Mbak Saida. Mungkin aku izin sedikit untuk memberikan kesimpulan ya dari berbagai jawabannya Mbak Saida yang kayaknya full insight semua nih. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget tentang Mbak PAP, bagaimana proses seleksinya dan juga banyak sekali tips-tips yang sudah diberikan ke Mbak Saida sendiri. Nah, Pak Fel semua, aku ada beberapa rangkuman nih dari jawaban dari Mbak Saida sendiri. Yang pertama adalah yang paling penting itu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mempersiapkan materinya dengan baik dan jangan lupa kita juga harus mempersiapkan mentalnya. Dan yang kedua, kita juga harus jadi mahasiswa yang aktif dan juga bisa mengetahui chance dan peluang kita di mana sih kita cocoknya di prospek mana aja. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru karena ya kita sebagai mahasiswa itu kita harus menghabiskan kegagalannya kita ya saat ini biar nanti di masa depan kita punya masa depan yang sukses. Oke Pak Friends, mungkin begitu aja episode kali ini. Aku Sylviananta sebagai host Paprika kali ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih.